Kalau ngomongin soal treatment dari cara menyembuhkan dampak trauma ini, tapi sebelum ke situ, ndak, aku mau nanya nih, orang tuh sadar nggak sih kalau dia itu punya trauma? Karena sebelum dia pengen apa ya mengambil sebuah treatment untuk menyembuhkan sesuatu, tentunya dia harus sadar bahwa dia mempunyai sesuatu kan. Jadi orang itu sadar nggak sih kalau dia itu punya trauma sampai dia harus membutuhkan trauma? Hmm. Iya dan tidak. Jadi saya akan bahas beberapa em, ini ya, beberapa pengalaman yang saya temui. Ada yang dia itu datang misalnya dengan ide bahwa oke saya ingin menjadi orang tua yang baik dengan anak saya. Saya ingin koneksi yang baik ya. Ternyata dari situ kelihat sejarah traumanya dia dan dia tidak sadar. Tapi dia datang untuk isu yang lain, tapi biasanya kalau dengan saya akan melakukan screening duluan kaitannya dengan trauma gitu, karena itu sangat membantu untuk saya membuat treatment plan buat klien-klien saya. Kemudian ada orang yang karena lagi-lagi mungkin dia datang ke YouTube atau baca atau mungkin dengar dari orang lain, akhirnya dia datang dan langsung straight to the point ya di depan. Kemudian ada juga yang dia self diagnose ya, dia mendiagnosa sendiri. Oh saya mengalami, misalnya saya ini nih punya OCD nih atau misalnya apapun itu ya, bipolar. Ini cukup umum ya dua ini, OCD dan bipolar itu cukup. Entah gimana orang yang self diagnose ini akan cukup menyulitkan buat kami clinician untuk memberikan treatment karena gini, bagus banyak informasi ya, tetapi dia punya fix mindset sendiri. Jadi misalnya kalau yang self diagnose dia kan punya banyak bias atau mungkin dia nggak well trained gitu ya untuk memberikan diagnosa-diagnosa tertentu, sehingga ketika dia datang dia punya kepercayaan sendiri. Oke, saya mengalami OCD. Padahal ketika misalnya saya assess, oke ini bukan OCD nih, ini misalnya apa gitu ya. Ketika saya memberikan treatment itu, si klien ini dia akan fix dengan fix mindsetnya, dia akan kayaknya enggak deh, saya enggak ini gitu. Jadi ada resisten sendiri. Itu yang cukup menantang sih ya. Satu sisi bagus, banyak informasi yang tersedia, tapi satu sisi ketika mereka self diagnose itu akan cukup menantang ketika dibawa dalam ruang terapi gitu. Karena gini, dia akan ingin oke kayaknya ini enggak cocok deh dengan saya. Padahal misalnya treatment plan-nya baru yang depannya gitu, yang dua tiganya kan belum dialami gitu, tapi karena dia sudah resisten itu akan sulit. Nah, kalau misalnya pertanyaan, banyakan yang mana yang sadar atau enggak? Banyakan yang datang konseling itu biasanya masalah umumnya adalah depresi atau kecemasan. Atau misalnya dia mengalami satu kejadian yang sangat membuat dia sedih gitu ya. Banyak juga yang misalnya dia putus atau misalnya bercerai atau dalam proses hukum gitu ya. Dia tidak sadar bahwa ada dampak dari traumanya yang pernah dialami. Nah, ini akan saya tawarkan sama klien saya. Saya biasanya akan tanya, mana yang jadi prioritas? Apakah mengatur gejala dari trauma respon itu sendiri, ataukah kamu mau kita target ke childhood traumanya? Gitu. Karena dalam proses pemulihan dari trauma masa kecil itu butuh energi yang kuat, butuh energi yang besar, butuh waktu juga, dan itu akan tidak menyenangkan gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa memproses masa kecil yang sulit itu tidak mudah dan tergantung dari kesiapan individu. Kalau dia nggak siap, kita nggak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi lagi-lagi ini tiap konselor beda-beda ya pendekatannya, tapi kalau bagi saya sangat percaya kolaborasi antara konselor dengan klien. Jadi saya akan selalu mengecek sama klien, saya rencananya di sesi ini akan melakukan ini. Kamu gimana menurut kamu? Gitu. Apa yang lalu misalnya di akhir sesi saya akan tanya, bagian mana yang membantu, bagian mana yang saya bisa lakukan lebih baik lagi gitu. Jadi saya perlu terus-terusan mengecek, apalagi kalau misalnya kita lagi bekerja untuk isu yang sangat sensitif ya, saya akan mengecek bagaimana dia tidurnya, bagaimana dia makannya gitu. Karena dalam memproses trauma masa kecil ini, seseorang dia perlu dalam kapasitas fisik yang cukup mumpuni juga
gitu. Makannya harus teratur dulu, kemudian tidurnya Hmm. mesti cukup dulu, dan dia tidak dalam situasi yang cukup, apa ya, sangat stres gitu ya. Jadi kalau Hmm. misalnya ada stresor lain itu akan, ini kita akan cek lagi apakah dia siap atau enggak, gitu. Hmm. Kalau gitu, kalau misalkan mau berjalan ke akar childhood traumanya itu, Ndak, em, apakah misalkan nih, kalau misalkan traumanya ini berasal dari orang tua, biasanya Handa lebih mengarahkan supaya membangun relasi lagi dengan orang tua kalau memungkinkan, ataukah oh ya udahlah lebih fokus ke let it go sama memaafkannya saja, memberikan compassion itu tadi. Jadi nggak berusaha merubah si sisi orang tua itu. Mhm. Tiap klien beda-beda ya. Jadi kita lagi-lagi, akan melimpahkan kepada kliennya. Tapi satu hal yang menurut saya itu cukup healing ya buat si anak yang mengalami trauma masa kecil adalah dia punya pilihan mau memaafkan atau enggak. Tapi memaafkan itu akan membantu dia secara pribadi untuk, bukan memaafkan, let go itu akan membantu dia secara pribadi untuk, maju ke depan lebih mudah. Gitu ya, memaafkan atau Hmm. enggak, itu adalah pilihannya si anak ini. Hmm. Karena kita nggak tahu ya, anak ini mengalami apa, apakah, dia dipukuli sampai berdarah dan lain sebagainya, atau misalnya konstan, bullying waktu kecil gitu. Itu sangat menyakitkan dan, itu bukan ranah saya sebagai konselor untuk menyarankan kamu sebaiknya memaafkan. Itu adalah Hmm. ranah dari si anak, dia punya otoritas itu, dan kita perlu menghargai keputusan dia. Gitu. Hmm. Jadi kita akan fokusnya bangun self compassion kepada diri si anak itu sendiri. Diri sendiri ya. Oke, oke. Em, Kalau misalkan Anda sendiri menggunakan ini nggak sih, Nda, mindfulness sebagai salah satu toolsnya untuk men-treat dampak dari trauma ini? Karena aku sama Bayu juga memang lagi mendalami banget soal mindfulness, dan kita merasa itu udah kayak base dari semua solusi untuk setiap aspek kehidupan gitu. Digunakan nggak, Nda, mindfulness ini? Atau mungkin ada term lain? Mhm. Digunakan, tapi saya juga, eklektik ya, karena pendekatan konseling saya eklektik, walaupun misalnya, basisnya client center, jadi saya memastikan bahwa klien saya terinformasi dan, trauma informed counseling juga, dan ini, menyesuaikan dengan karakteristik, si klien saya, gitu. Jadi ya dan tidak, saya pastinya akan mencoba untuk memakai mindfulness karena itu akan, membantu juga ya untuk proses si kliennya untuk menyadari kalau misalnya dia lagi ke-trigger, nanti saya akan ajarkan step by step-nya ya, Hmm. itu akan sangat membantu. Tetapi kalau secara umum ada juga beberapa klien yang memang dia tidak cocok pakai mindfulness gitu, dia mungkin lebih Hmm. cocoknya pakai cognitive behavioral therapy. Karena dia misalnya sangat, apa ya, perlu tahu alasannya gimana dan ketika kita sudah mentarget Ya. sistem kepercayaan yang paling dasar, itu semuanya udah lebih gampang gitu. Jadi tiap klien beda-beda, ada juga campuran antara CBT dan mindfulness. Tapi kalau misalnya untuk si kliennya sendiri, jadi kita, kalau di konseling, kalau saya pribadi ya, saya suka ngasih tugas sama klien saya, karena itu akan membantu mereka. Tapi saya akan tanya dulu, "Kamu nyaman nggak saya kasih tugas rumah?" Dan saya akan lihat Ya. apakah dia mengerjakan atau enggak. Jadi ada yang klien, oke, mau mengerjakan, tapi ternyata dia tidak mengerjakan. Ya mungkin kan ada banyak faktor, mungkin dia terlalu sibuk, atau misalnya dia lupa dan lain sebagainya, dan itu nggak apa-apa juga. Ada juga yang saya kasih, tools-nya juga. Kalau ada klien yang cukup mandiri gitu ya, misalnya datang ke konseling, dia akan nyatet, kayak seperti kuliah gitu ya, saya akan kasih tools-nya gitu. Jadi tergantung dari masing-masing klien, tapi setiap klien saya biasanya akan memberikan, artikel untuk mereka baca, supaya mereka lebih tahu apa yang dialami. Ini teknik yang bisa dilakukan secara mandiri, tetapi ini akan sangat membantu kalau misalnya ada yang asistensi juga ya, asistensi profesional. Hmm. Pertama, kalau misalnya teknik mindfulness, dia kan perlu menyadari respon tubuh. Jadi trauma itu juga ada kaitannya dengan bagaimana tubuh merespon. Itu ada di salah satu bagian di otak kita yang dia itu fungsinya untuk melihat apakah kita dalam situasi yang
sangat bahaya dan itu mengancam nyawa kita. Oke. Nah, ketika beberapa anak dia itu yang mengalami kejadian menyakitkan yang tadi saya sebutkan, dia mungkin akan mengembangkan atau membuat bagian otak anak ini menjadi melihat respon bahaya terus-terusan. Misalnya gini ya, dia akan melihat misalnya gini. Jadi fungsi flight or fight Fight ya. or flight ya. Jadi kita melawan atau lari atau freezing dalam situasi bahaya. Fungsinya adalah ketika misalnya kita di jalan ada truk gitu ya, hampir melihat kita akan lari atau menghindar dan lain sebagainya ya. Itu fungsinya seperti itu untuk memberikan kayak notifikasi sama organ lainnya, oke harus bergerak, harus kayak gini, harus melakukan ini supaya terhindar dari bahaya. Nah, dampak trauma salah satunya adalah membuat si bagian otak ini dia melihat banyak kejadian itu sebagai kejadian bahaya. Gitu, karena itu kan berkembangnya waktu kecil ya. Dan ketika itu tidak dibenahi saat ini masa remaja, itu akan terbawa sampai dewasa. Jadi dia akan merasa terus-terusan dalam bahaya. Kejadian situasi yang bagi orang biasa itu bagi anak ini akan menjadi bahaya. Dan bayangkan kamu punya respon, punya bagian otak yang ngasih tahu tubuh kamu dalam bahaya selama 24 jam. Itu kan capek banget ya. Nah, yang perlu step pertama adalah menyadari respon tubuh saat kita merasa dalam bahaya. Atau saat kita cemas, atau saat kita stres ya. Misalnya beberapa orang dia mengalami tangan dingin atau berkeringat ya, atau ada darah naik ke otak cepat gitu ya, seret naik ke atas. Atau misalnya pusing di bagian mana? Bagian tengkuk, bagian kanan, kiri, atau misalnya di bagian jidat juga bisa ya. Atau beberapa orang dia mengalami seperti tercekek lehernya, atau ada yang benda yang cukup berat sedang menimpa dadanya gitu ya. Jadi stres respon tubuh setiap orang tuh berbeda-beda dan kita perlu menyadari itu. Jadi bayangkan terakhir kali kita stres kenapa, misalnya mau terlambat. Beberapa orang kalau terlambat tuh dia akan stressful banget ya. Kita perlu tahu respon tubuh saya yang pertama apa? A, B, C, D gitu. Dari yang paling ringan sampai yang paling tinggi. Nah, ketika kita mengalami itu di kejadian lain ya, setelah kita tahu apa respon tubuh kita dan kita mengalami itu, mulai nih jantung deg-degan atau mulai merasa tercekik. Kita perlu stop. Apapun yang kita lakukan saat itu kita perlu stop dan kita tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Kita ada yang namanya grounding teknik. Saya kasih 2 hal aja, 2 tips yang ini paling mudah bisa dilakukan oleh siapapun. Setelah tarik nafas, keluarin, kemudian kita lihat di sekitar kita. Sebutin warna-warna yang kamu lihat. Misalnya, saya ngelihat ada orange, ada hijau, ada hitam, dan lain sebagainya ya. Itu grounding teknik yang pertama. Yang kedua, kita sentuh. Misalnya gini. Oke, ini rasanya pas disentuh agak lembut, agak kasar. Kira-kira bahannya apa ya? Ini waktu itu saya beli di mana ya? Kemudian pindah lagi. Saya akan pegang misalnya ini laptop saya. Rasanya apa ya megang laptop saya? Agak dingin. Ini keras. Materinya apa? Gitu. Jadi itu fungsinya untuk distraksi. Ketika ada trauma trigger, biasanya orang dia akan terbawa ke masa di mana kejadian menyakitkan itu terjadi. Beberapa orang ya. Atau dia tidak fokus dengan kejadian sekarang. Jadi mindfulness fungsinya adalah membuat orang sadar dengan situasi yang saat ini. Dia fokus pada saat ini. Ke present moment bukan sih, Nda? Jadi iya. Setelah grounding teknik, yang terakhir adalah kita bertanya sama diri kita. Ini kan udah tenang ya, sudah distraksi, sudah melihat warna, kemudian menyentuh. Kita tanya, apa sih situasi tadi yang bikin kita stres? Bagaimana situasi yang tadi itu membuat saya merasakan sesuatu ya. Jadi misalnya, situasi itu membuat saya
seperti kecil, saya merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga adalah, apakah kejadian itu mengingatkan saya kepada kejadian yang masa kecil? Gitu. Jadi kalau misalnya oke, ya waktu itu kejadiannya mungkin mirip. Pertanyaan ketiga nggak harus dijawab ya kalau misalnya nggak mau. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bilang sama tubuh kita, oke, kita sudah nggak di kejadian waktu kecil, kita sudah tenang, ya. Atau tapping sama diri kita. Kita sudah dalam situasi yang aman, kita sudah tidak mengalami apa yang terjadi di masa kecil, kita sudah aman. Thank you tipsnya. Itu sebenarnya aku praktekin juga sih kalau misalkan kayak lagi overwhelmed atau lagi sangat stressed out gitu ya. Biasanya aku pergi dulu dari hal yang bikin stres sama nulis sih abis itu. Ya, jadi memang tarik nafas itu membantu banget sih memang, cuma banyak orang kayak belum sadar akan teknik ini sih. Dan ini juga ada sebenarnya teknik pernafasan kan, tapi ketika pengalaman saya ada beberapa orang, dia ketika lagi stres banget, tarik nafas itu malah jadi overwhelm gitu. Jadi ketika saya cek, itu jadi membuat dia, kan karena teknik pernafasan misalnya ada yang tahan nafasnya gitu ya selama beberapa detik, itu membuat dia overwhelm. Oke, dia belum siap dan nggak apa-apa juga, kita pakai teknik yang lain.